Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Mama Alika. Di video kali ini, Mama Alika akan membuat camilan dari tahu, yaitu tahu Aceh. Ini enak sekali, renyah sekali, dan gurih. Jadi untuk bagian luarnya itu renyah dan bagian dalamnya itu kenyal-kenyal gitu ya teman-teman. Ini cocok sekali ya dijadikan untuk salah satu menu berbuka nanti saat berpuasa. Atau bisa juga untuk yang berjualan dijadikan sebagai salah satu menu untuk berjualan teman-teman ya. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak videonya sama-sama. Pertama-tama kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ini bumbu halus yang akan kita campur ke dalam adonan tepung ya teman-teman. Saya siapkan kurang lebih 3 siung bawang putih. Teman-teman jika ingin lebih boleh ya supaya lebih gurih. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Kemudian tambahkan penyedap rasa. Di sini saya menambahkan sebagian dulu ya, dan sebagian lagi saya masukkan ke adonan tepung. Kemudian kita haluskan. Jika teman-teman ingin menambahkan merica, boleh ya, itu rasanya akan lebih enak. Dan jika ingin menambahkan mecin juga boleh ya, supaya rasanya lebih gurih. Selanjutnya kita siapkan 10 buah tahu. Dan saya terlebih dahulu direbus dulu ya teman-teman, untuk menghindari adanya kandungan formalin. Selain itu saya tambahkan garam supaya lebih gurih ya. Kemudian 2 buah nanti kita akan masukkan ke adonan tepungnya ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan wadah, masukkan 100 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan juga 100 gram tepung tapioka. Di sini perbandingannya 1:1 ya teman-teman. Kemudian masukkan irisan daun seledri. Di sini saya kurang lebih 5 batang ya. Jika teman-teman ingin lebih banyak boleh ya. Boleh juga kita tambahkan daun bawang supaya lebih gurih ya teman-teman. Selanjutnya bumbu yang sudah dihaluskan kita tuang dengan terlebih dahulu kita kasih sedikit air. Kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Awas jangan sampai kelembekan ya teman-teman. Oh iya, di sini saya lupa memasukkan tahunya. Kita masukkan saja ya. Karena tahunya kelupaan jadi teksturnya sedikit lembek, jadi saya tambahkan sedikit adonan tepung tapioka ya teman-teman. Kita uleni lagi hingga tercampur rata. Boleh ditambah sedikit garam ya supaya rasanya lebih pas lagi ya. Boleh dicicip rasa teman-teman di sini supaya rasanya lebih sesuai dengan teman-teman. Nah di sini tahunya saya belah menjadi 2. Jika teman-teman ingin lebih kecil lagi boleh ya, disesuaikan saja. Jika teman-teman ingin menggunakan tahu kulit juga bisa ya teman-teman. Kebetulan saya adanya tahu putih, jadi saya gunakan tahu putih saja. Nah setelah itu kita ambil adonan, kita masukkan ke tahunya, tempelkan saja seperti itu, tidak apa-apa ya teman-teman. Ini tidak akan lepas saat digoreng. Usahakan menambahkan adonan tepungnya yang banyak ya supaya lebih enak. Di sini saya kurang banyak, jadi nanti lebihnya tuh masih terlalu banyak ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin lebih banyak lagi itu lebih enak ya. Lakukan semuanya hingga selesai. Nah di sini saya akan menggoreng sebagian dan sebagian lagi disimpan. Nah saran saja teman-teman, ternyata jika kita memasukkan adonan ke tahunya itu jika disimpan tuh jadi lembek banget ya, basah karena tahunya mengeluarkan air. Saran saja lebih baik dipisah saja, nanti sesudah mau digunakan kita masukkan ke tahunya. Panaskan minyak. Di sini ini minyaknya baru ya teman-teman, karena dasarnya sudah mulai menghitam jadi terlihat kotor gitu ya, tampak gelap gitu. Padahal ini baru.
Nah, kita setelah panas minyaknya, kita masukkan adonan tahunya. Saya menggoreng minyaknya tidak terlalu banyak ya teman-teman, karena kalau terlalu banyak minyak sayang gitu ya, karena itu konsumsi sendiri. Tetapi jika menggunakan minyak banyak itu hasilnya tuh akan lebih bagus ya teman-teman. Adonan tepungnya itu akan lebih mekar dan yang jelas akan lebih renyah lagi ya teman-teman. Karena di sini saya untuk konsumsi sendiri, jadi minyaknya saya tidak terlalu banyak karena nanti sayang. Kalau minyak banyak udah kepake tuh sayang aja gitu ya. Nah, kita jangan lupa untuk membolak-balik adonan atau tahunya supaya matangnya merata. Nah, di sini saya menggoreng tidak terlalu lama banget ya teman-teman. Sesudah adonan bagian luarnya sudah kuning kecoklatan, saya angkat. Tapi jika teman-teman ingin lebih garing lagi, teman-teman boleh menggoreng lebih lama lagi ya. Kita angkat ya teman-teman, kemudian kita tiriskan. Lanjutkan untuk menggoreng untuk adonan yang lainnya. Sambil menunggu tahunya matang, selanjutnya kita akan membuat bumbu kecapnya atau sambal kecapnya. Di sini saya sediakan irisan bawang merah, bawang putih dan cabai. Ini cabai merah dan cabai rawit. Untuk tingkat kepedasannya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Selanjutnya kita goreng menggunakan sedikit minyak sampai layu setengah matang ya. Tidak sampai kering ya, tetapi sudah matang, sudah layu semua, baru nanti kita angkat dan kita haluskan. Untuk jumlah bawangnya disesuaikan dengan selera ya, atau disesuaikan dengan stok yang ada di rumah saja ya teman-teman. Jika sudah layu, kita matikan kompor dan angkat dan siap untuk dihaluskan. Di sini teman-teman menghaluskannya tidak perlu sampai halus banget ya, cukup ukurannya lebih kecil dari sebelumnya saja. Setelah dihaluskan, selanjutnya kita pindahkan ke dalam wadah. Kemudian tambahkan kecap secukupnya. Untuk banyak sedikitnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Dan ini sambalnya siap kita gunakan. Nah, ini enak sekali ya teman-teman. Ini hasilnya tuh renyah, gurih, dan ini cocok dijadikan untuk buka puasa nanti atau untuk sekedar cemilan teman-teman di rumah ya. Atau bisa dijadikan juga untuk ide usaha atau ide jualan teman-teman di rumah. Dan ini bisa kita nikmati menggunakan sambal kecap atau sambal kacang juga enak. Bisa juga menggunakan kuah cuko juga enak, kuah bakso juga enak. Pokoknya ini gorengan tahu aci ini bisa disajikan atau bisa dinikmati dengan berbagai macam sambal atau kuah ya teman-teman. Pokoknya ini enak sekali, ini cocok sekali dijadikan untuk camilan teman-teman di rumah. Kita coba ya. Nah, terdengar ya teman-teman, ini renyah sekali. Bagian luarnya renyah dan dalamnya itu masih lembut gitu ya, ada teksturnya tuh kenyal-kenyal gitu dan tahunya tidak kopong. Jadi masih padat gitu ya, tapi enak. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Renyah sekali ya teman-teman, bisa terdengar dari suaranya, ini enak dan ini benar-benar cocok menurut saya untuk teman berbuka puasa itu pasti diburu lah, kita banyak
kebanyakan orang kalau mau buka puasa itu kebanyakan berburu gorengan, dan ini menurut saya recommended untuk teman berbuka puasa. Teman-teman, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan selamat mencoba di rumah ya. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.